Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala khitana sunnatal anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan wa qamaran munira. Fa shalli wa sallim wa barik wa karrim wa taraham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumit tatara. Amma ba'd. Faqala azza man qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wattabi'u millata Ibrahima hanifa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khitanu tuhrajul lirijal wa makramatul linnisa aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibn Ruslan fi kitabih Az-Zubad wantib li'ibtin wa yukasus saribu wal ana tahlik wal khitanu wajibu. Hadratal mukarramin wal mahtaramin, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, para guru, para asatid, para sepuh, pilih sepuh yang saya muliakan, yang saya tidak sebutkan nama-nama beliau, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Dan tak lupa sahibil hajah Bapak Haji Mursyid. Malam ini beliau mengundang kita, mengundang dalam acara walimatul khitan yang merupakan satu harapan dan rasa syukur beliau atas anugerah yang Allah berikan kepadanya, juga insyaallah kepada kita. Tidak ada seseorang yang tidak mau keturunan, siapapun itu. Setiap orang mengidam-idamkan keturunan, dzurriyyah. Bahkan setiap para anbiya dan para rasul pun berangan-angan untuk memiliki keturunan. Lihat bagaimana Nabi Allah Zakaria alaihissalam dengan doanya, dengan usahanya, sampai beliau ketika berumur tua renta, namun semangat tetap ada, selalu minta kepada Allah dengan doa beliau yang terkenal, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian, dan engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Apa arti sendirian? Manusia ini hidup dalam tahapan komunal, tidak bisa dia hidup sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.
Ketika kita berada di dunia, kita ini tidak mau sendiri, maka disitulah Allah satukan manusia dengan adanya suami istri. Maka ketika ia diikatkan dengan ikatan suami istri, dalam perjalanan beliau menuju Allah tidak mungkin akan mendapatkan kesempurnaan kecuali harus didampingi dengan lainnya. Kalau kita di sini mungkin saling bertetangga, saling menghormati. Mungkin kita dengan teman saling menghormati, saling menyayangi. Ini merupakan bagian daripada kesempurnaan kehidupan manusia, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk Nabi Muhammad di saat Rasulullah menguasai kota Mekah dan Nabi Muhammad membawa tentara dengan ribuan tentara, pada saat itu Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah satu ayat yang merupakan kesempurnaan dari dakwah Nabi Muhammad. Subhanallah, bentuk dakwah Nabi Muhammad adalah bentuknya atau terbentuknya satu persatuan dan kesatuan yang berkumpul pada saat itu umat Islam yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad al-yawm yaumul marhamah, al-yawm tuksal Ka'bah. Pada hari ini hari yang penuh rasa kasih sayang. Pada hari ini kiswah Ka'bah kita akan ganti dengan kiswah kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Maka pada saat itu goncanglah hati-hati orang kafir dengan penuh ketakutan. Di situ Abu Sufyan yang datang kepada Nabi dengan penuh rasa takut. Subhanallah, Islam datang dengan membawa rasa kasih sayang. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Muhammad? Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia akan mendapatkan keamanan dari Sayyidina Muhammad. Itulah Islam. Kekuatan Islam itu berada di dalam kemasyarakatan sesuai dengan fitrah kita. Al-insan makhlukun ijtimaiyun. Manusia adalah makhluk yang sosial. Kesempurnaan ibadah seseorang melalui dari yang lainnya. Kalau memang secara umum seperti itu, juga secara khusus di mana kita mengidam-idamkan anak-anak yang akan mewariskan ilmu kita, yang akan mewariskan tujuan dan niat kita di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah bapak-bapak, para anbiya, para rasul, mereka mendambakan keturunan-keturunan yang dikatakan ad-durriyah. Apa arti ad-durriyah? Ada ahlul bait, ada ad-durriyah. Ahlul bait terdiri anak, terdiri dari istri, terdiri dari orang-orang yang ada di rumah, itu adalah ahlul bait. Namun ad-durriyah adalah keturunan-keturunan anak-anak kita yang akan terus membawa nama kita sampai hari kiamat. Inilah yang kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kami istri dan keturunan. Kenapa harus keturunan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah alasan para anbiya, disitulah alasan para rasul berkeinginan agar yarithuni, dia bisa mewariskan aku. Apa yang harus kita wariskan kepada anak kita? Sabda Nabi Muhammad, nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu wa la nurath, innama narithul ilm. Kami para anbiya tidak pernah mewariskan atau mendapatkan warisan,
kecuali kami akan memberikan warisan yang namanya warisan al-ilm, ilmu agama. Disinilah yang telah diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Maka ketika seseorang yang memiliki anak dan dianugerahkan anak yang banyak, alhamdulillah. Kalau orang Betawi mungkin punya anak minimal 7 ya. 7. 11 dari bini ke berapa tuh? Beda biang. Ya. Maka ketika seseorang berharap agar keturunannya begitu banyak, dan ini memang sunnah, karena ketika seseorang memiliki keturunan yang banyak berarti dia telah mewujudkan keinginan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kita nikah ini ada beberapa alasan. Kalau kita memiliki istri ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama apa? Orang yang beristri niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Ini satu. Saya tanya, kita ini pengantin lama punya niat begitu apa kagak? Kalau masing belum punya niat, malam ini kita niat. Kita punya istri, niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Bukan berarti kita memperbaharui istri dengan niat, berarti kan nambah. Benar apa benar? Ini pengantin lama nih saya ajarkan. Dan yang kedua apa? Mewujudkan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan Nabi Muhammad? Tanakahu tanasalu, nikahlah engkau dan perbanyaklah anda punya keturunan. Fa inni, karena aku mubahin akan berbangga-bangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya umat. Maka bagi orang yang memiliki keturunan yang begitu banyak merupakan bagian dari sesuatu yang mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sekarang ini kita pengen punya anak 1 atau 2? 4 atau 5? 5 atau 6? Urusannya bini bukan 1. Benar apa benar? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat di sini. Maka niat yang kedua adalah menggembirakan hati Nabi Muhammad. Maka mengaplikasikan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad di dalam pernikahan ini, atau kita berusaha untuk wujudkan sesuatu yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Cinta bukan sekedar cinta, jalan bukan sekedar jalan, tapi kita berusaha untuk mengikuti saran-saran Nabi Muhammad SAW ketika kita memiliki keturunan. Apalagi zaman sekarang Pak, ini zaman kehancuran. Langit dan bumi sudah mulai rusak, sudah tidak bisa berdamai. Maka satu pertanyaan, apa di antara sebab hancurnya dunia ini? Nabi Muhammad sudah menjawab. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Sayyidina Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Sabda Nabi Muhammad, mal mas'ul an abi alama binasail. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Akhirnya Jibril bertanya, wa ma alamatuha ya Rasulullah? Apa tandanya hari kiamat? Apa tandanya hancurnya dunia ini? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hancurnya bumi ini, hancurnya alam ini, tercipta anak-anak yang sudah berani kurang ajar dengan orang tuanya. Benar apa benar? Benar apa benar? Nih orang Betawi kalau dulu ngedidik anak itu beda Pak. Kalau dulu kita pengen dapat istri itu jalannya pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi?
jendela sudah mulai terbuka. Kalau jendela mulai terbuka, maka kepala kita sudah mulai menoleh kanan dan ke kiri. Kenapa? Pada saat itu wanita-wanita lajang sudah membuka tirai-tirai mukanya. Emang kan begitu, Pak. Kenapa pagi hari? Aslinya perempuan cantik adalah di saat dia bangun tidur. Sekarang kan kagak. Benar apa benar? Kita ini selalu ditipu. Alisnya subhanallah, ya, begitu gembel dan indah, ternyata alisannya tempelan. Benar apa benar? Hah. Itu bibir, ya kan, udah kayak apel dibelah, ya kan, pakai yang namanya gincu, masya Allah, merahnya bermacam-macam. Bedak pipa sudah tidak berlaku di akhir zaman. Yang ada adalah skincare. Benar apa benar? Hah? Ternyata subhanallah sekarang, ya, ibu-ibu muda yang berumur ya 40-30 bisa mengalahkan kecantikannya dengan wanita yang berumur 17 atau 18 tahun. Ternyata nenek-nenek tetap nenek-nenek. Nenek-nenek tetap nenek-nenek. Sampai kita apa namanya ya, terpukau dengan cantiknya emak-emak rempong. Maka di situ loh banyak di kalangan kita tidak boleh ada janda nganggur. Benar apa benar? Karena apa? Karena tertipu dengan kecantikannya. Padahal kalau Anda ingin tahu wanita yang cantik aslinya adalah di saat bangun. Tuh orang Betawi dulu pagi-pagi pura-pura beli nasi uduk, padahal lihat jendela orang. Makanya di dalam hukum Islam, Pak, haram melihat jendela orang itu. Dalam hukum Islam haram melihat jendela orang. Kenapa? Karena jendela pada pagi hari itu udah mulai dibuka tirai-tirainya dan nampaklah yang pengantin baru lagi ngeriap dengan basah rambutnya. Dulu kan bangga banget perempuan kalau udah nikah, bangga dipamerin di depan kita, baru keramas katanya. Benar apa benar? Dia akhirnya wanita yang sebelah merasa iri. Karena apa? Itu wanita keluar pagi-pagi sambil ngeriap, dia laku tapi gua belum laku. Kasihan deh. Benar apa benar? Makanya di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika kita terpaut dengan seorang wanita, disitulah adanya cara melalui dari ajaran-ajaran orang tua kita. Toleh itu perempuan dari jendela, asli tidak asli, cocok, datang ke orang tua dan minta dilamarin. Di sono ada perawan cakep. Di mana lu lihat? Di sebelah pojok rumah kita. Ketika ia membuka jendela mereka, ajib apa kagak? Ajib apa kagak? Nah sekarang kagak, niat perempuan di jendela Facebook. Yang namanya Facebook asli apa kagak? Asli apa kagak? Banyak yang ketipu. Ketemuan di mana A? Ketemuan di mall. Di mana A? Ya, di McD. Pas ketemu mukanya udah kayak gerandong. Shalom. Maka datangnya agama mengajarkan kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Maka ketika seseorang mendapatkan keturunan mulai istri yang salehah, disitulah dia pasti berpegang teguh dengan agama. Apa yang akan dilakukan? Dia akan lakukan sesuai dengan keinginan Nabi, karena dia ingin menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Namanya juga Haromen. Bener nggak Haji Mursyid? Iya kan? Tahu Haromen? Dua kota yang terhormat, di mana Mekah
dan di mana Madinah. Maka orang yang punya hubungan kepada dua tempat tersebut pasti ada orang yang dia cari, kalau bukan Sayyidina Muhammad pasti. Maka ketika ia memiliki anak, apa yang harus dilakukan? Dia akan berusaha untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan para anbiya, kebiasaan-kebiasaan para rasul. Apa kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya? Wandibli ibtin wa yukasusaribu wal anatahlik wal khitanu wajibu. Tuh, ada kebiasaan-kebiasaan orang soleh, Pak. Di antara kebiasaan orang soleh dan itu dijadikan oleh Allah sebagai syariat, yang pertama wantibli ibtin wa yukasusaribu. Apa wantib? Yang namanya bulu ketiak. Tahu bulu ketiak? Bulu yang ada di selak-selak ketek, perempuan punya, laki punya. Maka dalam Islam, Pak, yang namanya bulu ketiak wantib li ibtin, yang namanya bulu ketiak kita dianjurkan untuk tidak memotongnya. Tidak memotongnya, Pak, jangan dibersihin, nanti bau ketek. Ya, makanya kebiasaan orang yang bau ketek itu karena dari mudanya itu bulu ketiaknya dicabutin. Apa dibersihin? Tidak, sunnahnya itu dicabut. Sunnahnya dicabut, dengerin, sunnahnya dicabut. Nah, kalau pengen rata bulu bawah ente potong sampai botak. Itu kebiasaan orang soleh, Pak, kebiasaan orang. Makanya kan ada yang namanya parfum menghilangkan bau ketek. Kalau pengen enggak bau ketek, itu namanya bulu ketek, jangan dibersihin, tapi cukup dicabut dan ia tidak akan memanjang. Loh, bagaimana ketek kagak manjang, udah kayak Binyamin tasan kotak. Kalau Binyamin kekuatannya ada di bulu ketek, kalau ente kekuatannya kan udah di dompet. Benar benar. Nah, ini yang pertama. Ya, nah untuk perempuan bagaimana, Pak Ustadz? Kalau perempuan baru nih dicukur abis, Neng, ya perempuan dengerin nih, kan enak ada lelaki yang tidur di keteknya kan ada istilah begitu ya. Ya, bukan berarti itu laki takut sama bininya, punya kebiasaan. Ya, kita kadang-kadang ngegusel bini mulai dari keteknya. Benar apa benar? Kalau keteknya dicukur, kalau keteknya dicukur, lah bersihin kita. Benar apa benar? Maka sunnahnya apa? Yang namanya perempuan, bulu keteknya itu dibersihin. Jangan ampe laki itu memalingkan wajahnya, kan nggak boleh. Tidur dipantatin sama lakinya atau dipantatin, kan apa? Ya bagaimana ayah kagak begitu, Bu ya? Bini ayah keteknya panjang banget, serem kita. Pak, saya kalau ngeliat ajaran agama memang begini, dicabut sampai marah-marah tuh. Disunahkan berapa sehari? 3 lembar. Untuk apa? Ada hikmahnya, untuk melemahkan syahwat yang melebihi dari suaminya. Itu maksudnya. Jelas ya? Yang kedua apa? Wa yukosusaribu, kebiasaan para nabi itu yukosarib, yang namanya jenggot kumis nih, ya itu dibersihin, dibersihin. Tapi yang namanya jenggot itu dipiara, Pak. Dalam kitab Al-Um yang disusun oleh Imam Syafi'i, bahwa haram bagi orang yang bersihin jenggot. Makanya saya, Pak, ini jenggot nih saya piara walaupun saya nggak suka sebenarnya. Saya pernah duduk sama guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, tiba-tiba saya cukur habis ini jenggot, 3 bulan tidak pernah noleh wajah saya.
Padahal saya duduk di samping kanannya. Kalau dia lagi ngajar pasti lihat wajah saya. Tapi pas jenggotnya saya cukur, jenggot saya cukur habis, subhanallah, 3 bulan sampai 4 bulan tidak menoleh saya. Ketika jenggot saya memanjang, baru dia noleh saya dan mengatakan, kaifa halukum. Sampai sekarang Pak, saya tidak pernah motong jenggot saya, tidak pernah, karena guru saya marah. Karena itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin yang punya jenggot ya, kalau yang punya jenggot 1 lembar 2 lembar ya biar nawin lah, potong aja dikit, sisain 5 cm mah. Untuk sunnah Nabi Muhammad jangan dihabisin, karena kita hidup karena Rasulullah ya. Maka kalau kumis itu dihabisin nih, kumis nih rapiin, kumis gatal kata bini kita mah. Benar-benar sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat, siapa punya jenggot berarti dia menyediakan ya, menyediakan apa? Menyediakan ayunan untuk para bidadari-bidadarinya. Maka ayunan yang akan dia miliki di hari kiamat sesuai dengan bulu jenggot yang dia miliki. Lah kalau punya 2 lembar bagaimana Pak Ustadz? Ya 2 ayunan. Sementara bidadari kita 70, sama bini kita 74. Berarti apa? Minimal bulu jenggot ya itu 74 lembar. Hitung sendiri ya. Wal anah tahlik wal khitan wajibu. Dan juga diantaranya apa? Wal khitan wajibu, kata Ibnu Ruslan, khitan itu hukumnya wajib. Sekarang mah nggak usah bicara wajib, dalam pandangan medis pun khitan itu sangat dianjurkan. Soalnya apa? Membersihkan bakteri-bakteri yang ada di bawah kulfah itu sendiri. Sehingga di Jerman itu Pak ya, Jerman ala negara komunis, tapi mereka itulah yang pertama yang mendapatkan mesin khitan yang paling canggih seluruh dunia. Tuh, orang Jerman. Makanya khitan itu dilakukan bukan untuk umat Islam saja, non Islam pun sekarang ini lagi ngetren, mereka itu mengkhitankan kemaluan anak-anak mereka. Alhamdulillah. Maka inilah kewajiban. Kata Rasulullah, al khitanu tuhrajun lirrijal. Khitan itu mensucikan anak laki-laki. Maka ketika seorang anak dikhitan, berarti langkah pertama untuk melakukan pensucian hati, dan langkah pertama untuk orang tua untuk menjaga anak selalu dalam keadaan suci. Kan begitu Pak. Kullu mauludin yuladu halal, kullu mauludin yuladu halal. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Maka jaga kesucian anak itu. Mulai dari mana Pak? Khitan itu anak. Kadang-kadang anak SMA baru dikhitan. Lah, saya punya tetangga ono ya dari Jawa belum disunat. Ini baba saya, lu sunatin dah. Lah anak SMA, masya Allah itu nyunatinya, lah bingung kita, lah udah tua bangka ya. Makanya secepatnya, sesuai apa kata agama? Sesuai dengan kesehatan. Kalau memang anak ini kuat 1 tahun sunat, kalau memang baru setengah tahun sunat. Makin cepat makin bagus ya. Tong, lu udah disunat belum? Mau sunat sekarang lo? Mau sunat sekarang? Dapat duit mau sunat? Mau? Dia mau tuh dapat duit mah. Mana babanya? Hei, ini babanya mana nih? Mana babanya? Mana baba lo? Baba lu mana baba? Mana baba? Tunjuk. Ini anak mau sunat nih, sunatin. Nggak usah, nggak punya duit guru. Nggak ada duit nunggu rezekinya.
nunggu walimahnya, nunggu ininya, nggak usah, langsung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah 9:30 ya. Udah cukup dah. Nanti kita lanjutin di episode yang selanjutnya ya. Saya juga ada acara maulid nih, kalau udah ngomong susah ngerem ya Ustaz. Untung lihat Basian ngiatin saya udah ngapa dah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan Pak Haji Mursyid ini langkah silaturahmi kami di tempat ini bawa barakah insyaallah. Maka kita doakan ya Haramain ini ya Rasyid namanya ya. Namanya Rasyid ya. Ar-Rasyid ya. Panggilannya siapa? Hah? Panggilan namanya Muhammad. Waduh cakep banget Pak. Anak tanya sebelum anak turun, di rumah ente ada anak namanya Muhammad enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kalau belum ada bikin lagi. Ada enggak? Siapa saja di rumahnya ada seorang anak yang namanya Muhammad, kata para ulama, demi Allah rumah itu akan dapat barokahnya Rasulullah. Sumpah. Makanya daulin Muhammad, Ahmad, tapi jangan dibelakin Mamat ya, atau Omat, jangan. Muhammad. Panggil, yang jangan pakai separuh-paruh. Mat mati. Jangan. Kalau manggil anak nama lengkap. Ya Pak Ustadz kepanjangan. Muhammad Ar-Rasyid Haramain, Muhammad Ar-Rasyid Haramain, Muhammad Ar-Rasyid. Belum selesai udah kabur tuh bocah. Jangan. Panggil yang lengkap. Muhammad Rasyid. Jangan sit. Itu tuh ocit. Hati-hati ya Haji Mursyid. Kan anak itu Rasyid ya, dipanggil cit hanya si ocit lah. Jangan, orang tua jangan mulai manggil nama anak dengan cari-cari cit sin ocit, akhirnya tetangga nulat. Jangan. Rasyid. Nama lu siapa? Jaki dipanggil apa tong? Jaki ya. Ini namanya siapa nih? Ilyas. Dias panggilannya. Dias ya. Ini nama tong sasam apa? Adam, masya Allah. Adam Nabi ya. Panggilnya siapa? Panggilan lo sama bapak lo panggil siapa? Jangan nengok, jangan nolih. Dam. Nama gua Adam gitu ya. Ya. Ki. Enggak, nama gua Jaki. Paham enggak? Jangan noleh kalau ada yang manggil siapa? Walaupun bapak lo. Ki, diam aja. Nah, masih Jaki Pak, bilang gitu. Ya kan, tapi ki ya Pak, ada duitnya enggak kan begitu. Mohon maaf, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.